Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order bab 261-270, Dongeng Donghua. Bab 261, Ren Xiaosu Ginseng. Departemen Investigasi Khusus yang menemukan pasukan pribadi hidup kembali. Ketika mereka kembali ke jalan, mereka mendengarkan yang lain mengatakan bahwa ada masalah di garis depan. Pasukan yang kembali dari Kam Senji semua dibunuh oleh penembak jitu di garis depan Feng Yishan. Dalam perjalanan kembali, mereka juga melihat bahwa mayat petugas Kam Senji diangkut kembali ke 108 penghalang, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menemukan pasukan pribadi dan bahkan menyelesaikan misi. Kam Markas telah bergerak ke utara, dan tidak masalah bagi para jenderal untuk tetap berada di belakang. Saat ini, markas ini terletak 30 km di belakang pantai, dan lokasi pasukan pribadi Ren Xiaosu hanya sekitar 80 km. Ketika mereka datang ke perintah untuk menemukan omong kosong, mereka pertama kali menyerahkan daftar pasukan pribadi, kemudian melaporkan status pasukan swasta. Dan menyatakan keraguan tentang kematian 5 petugas Kam Senji dari tangan tanaman. Omong kosong, duduk di tenda dan melihat daftar dengan santai, hasilnya belum melihat beberapa halaman, saya melihat nama yang akrab, tetapi saat ini, dia menemukan banyak hal. Tidak ada alasan untuk berpikir, tidak berpikir, dan namanya sama mencoloknya dengan jawabannya. Omong kosong, Kam Senji asli dan unit pribadi di mana barang berada mengubah seragam militer dan mobil. Itu hanya bisa menyalahkan Kam Mesin Dewa karena nasib buruknya sendiri. Dan dengan pasukan pribadi lainnya untuk mengganti mobil, tidak akan ada yang seperti itu hal yang buruk. Pada saat ini, petugas Departemen Investigasi Khusus melihat kerutan mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi pada bos, apakah ada masalah dengan daftar ini? Omong kosong kembali kepada Tuhan dan tersenyum, tidak, aku menginginkan sesuatu yang lain. Oh, petugas investigasi khusus merasa lega. Dia pikir ada detail yang tidak dia perhatikan, lihat apakah kamu ingin memeriksa pasukan swasta lagi. Lagi pula, pasukan pribadi ini terasa agak bermasalah. Omong kosong adalah warnanya, pasukan pribadi telah dikurangkan dari tentara, dan tidak ada sarana komunikasi eksternal. Masalahnya tidak boleh bersama mereka. Orang-orang yang mengetahui rahasia para dewa tidak terlalu banyak. Kita masih harus memeriksa dari atas. Mulai. Petik 2. Ya, jawab para petugas divisi investigasi khusus, lalu kita akan berkonsentrasi meneliti mata-mata di dalam level tinggi. Ya, kata mengangguk omong kosong, tapi jangan pergi ke keluar gali. Ini bahkan jika nada disetel, dan semua jenderal tingkat tinggi selain Li akan diselidiki secara menyeluruh. Ketika saya memikirkan hal ini, saya akan bersumpah, dan hantu itu tahu mengat apa yang akan keluar. Pada saat ini, seorang petugas khusus investigasi masuk keluar. Dia datang ke omong kosong dan berkata dengan suara kecil, bos, ada kelainan. Ada apa? Omong kosong itu mengejutkan. Seorang perwira di quartermaster tiba-tiba bergerak dan sepertinya ingin mempromosikan seorang prajurit swasta, kata petugas investigasi khusus. Omong kosong berhenti, apa nama prajurit yang dipromosikan? Ren Xiaosu, kata petugas investigasi khusus, apakah Anda ingin memeriksa mereka? Omong kosong bergoyang tangan, tidak, Departemen Investigasi Khusus kami akan memeriksa kasus besar dari Kam Mesin Dewa. Hal kecil semacam ini tidak boleh terjerat. Ini harus menjadi masalah suap dan penyuapan dalam tentara swasta. Anda tidak boleh menggunakan energi Anda di usia tua. Hal semacam ini. Petik 2. Petugas investigasi khusus menundukkan kepalanya, ya. Setelah petugas dari divisi investigasi khusus ini pergi, omong kosong itu hampir hancur di meja. Ini terlalu gila, Ren Xiaosu menahan dirinya dan tidak akan memindahkannya. Dia adalah setan dalam hal ini. Titik.
Pasukan pribadi tempat Ren Xiaosu masih ditempatkan di tempat yang sama masih belum bergerak. Banyak orang mati kelaparan, tetapi ancaman rotan berduri di luar masih membuat mereka tidak berani bergerak. Di malam hari, tiba-tiba ada orang-orang dari kader yang datang ke kamp. Ketika mereka datang, mereka masih malu, para prajurit dari sekelompok pasukan swasta bersembunyi di hutan yang dalam ini. Kita harus melayani sebagai perwira dan harus datang ke gunung dan mengarungi. Para perwira dan prajurit dari pasukan swasta ini adalah nurani. Apakah Anda sudah dimakan oleh seekor anjing? Radio komunikasi telah berani menjualnya demi uang. Petik 2. Setelah tiba di kamp, para prajurit tentara swasta membuka tirai tenda dan memandang mereka. Apakah Anda? Saya Tang Wansi, kader para kader, yang datang untuk berkumpul, kata Tang Wansi, divisi kader. Para prajurit tentara swasta semua datang ke Tang Wanzhao dengan tatapan bingung. Tang Wansi berkata, siapa Ren Xiaosu? Ren Xiaosu keluar dari antrian, melaporkan Pak, saya Ren Xiaosu. Baiklah, Tang Wansi menyipitkan mata ke Ren Xiaosu, selamat untukmu, karena Liu Taiyu, komandan batalion dari batalion 2 besi, tidak sadarkan diri dan terluka. Dia pertama-tama menunjuk Ren Xiaosu sebagai komandan batalion bertindak dari batalion 2 besi dan memimpin pasukan untuk menyelesaikan instruksi operasional. Petik 2. Ren Xiaosu bersemangat, benarkah? Kepala, apakah masih ada yang palsu? Datang dan tanda tangani dokumen janji temu dan pemberhentian Anda, kata Tang Wan dengan bangga. Ren Xiaosu bergegas untuk menandatangani, dan setelah menandatangani, dia siap untuk kembali ke kamp. Tang Wansi tiba-tiba menariknya, apakah kamu tidak merayakan dengan kami? Rayakan. Ren Xiaosu tertegun, bagaimana Anda merayakannya? Atau apakah saya menunjukkan kepada Anda seorang pegawai untuk sersan? Tang Wansi bodoh, apa pendapatmu tentang garumu? Sebenarnya, ini adalah peraturan tentara swasta. Para perwira yang dipromosikan harus memberi manfaat pada kader. Ini adalah perayaan yang meriah. Tang Wanzhen ini tahu bahwa beberapa orang telah menghabiskan lebih dari 100.000 untuk mempromosikan Xiao Xiao, dan ini adalah milet kecil. Domba gemuk. Kalau tidak, bagaimana Tang Wansi mau datang ke sini? Kaki-kaki berlari. Jika seorang pejabat yang dipromosikan tidak masuk akal dan tidak sopan, maka tidak perlu memikirkannya ketika ada kesempatan untuk berpromosi. Ren Xiaosu tentu tahu ini, tetapi dia tidak berniat untuk memberikan barang-barang di depannya. Mungkin suatu hari dia akan menemukan kesempatan untuk berlari, dan mungkin membuang-buang uang untuk hal-hal seperti itu. Tang Wansi berkata dengan dingin, kamu bisa memikirkannya. Ren Xiaosu bodoh, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, jika ada terlalu banyak orang yang menunggunya, Ren Xiaosu berniat untuk menyelinap identitas Tang Wansi sebagai mata-mata, tetapi jika Anda berpikir tentang hal itu, Anda tidak dapat selalu membuat masalah dengan omong kosong. Bagaimana jika Anda benar-benar kesal? Lakukan itu. Wajah Tang Wansuan tertegun, dan kader-kader Li telah bertemu dengan kepala gadis semacam ini untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini. Dia mengaku kepada orang-orang di sekitarnya. Kembalilah dan kenakan milet kecil ini ke dalam daftar hitam, dia jangan ingin mempromosikannya lagi dalam hidup, dan biarkan dia menariknya saat perang berakhir. Petik 2. Ren Xiaosu memandang Chen yang tak terkalahkan dan berbisik, tak terkalahkan apa mereka? Chen Invincible merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, mereka berkata bahwa mereka akan menarik pejabat Anda setelah perang. Ren Xiaosu senang pada saat itu. Kalajengking yang disebut adalah menyelinap kuda, penggemar Li percaya diri dalam meluncurkan perang. Akibatnya, ada tumpukan-tumpukan di bawah tangan. Tidak mungkin menjadi lawan King. Selain itu, perbatasan prajurit kain yang canggung, dan Mesbah Li berbicara tentang urusan internal. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang berakhir Li setelah perang. Selain itu, ia tidak berniat untuk berbaur dalam kehidupan Li, dan tidak ada lagi setelah perang. Bab 262, Pimpin Tim Keluar dari Hutan. Setelah Tang Wanqi dan yang lainnya pergi, Xiaoxi berbalik dan berkata kepada pemilik tentara swasta, saya beruntung menjadi komandan batalion dari batalion kedua. Tidak perlu untuk mengatakan bahwa ada beberapa lowongan besar. Beberapa dari Anda mungkin tahu keahlian saya. Saya adalah yang terbaik di padang gurun ini.
Anda tidak akan pernah mati kelaparan, dan Anda tidak akan mati di tangan tanaman. Petik 2. Semua orang saling memandang, dan Millet kecil ini akan membanggakan pelabuhan ini saat dia menjabat. Semua orang tahu bahwa Ren Xiaosu hanyalah seorang prajurit biasa, sekarang ini terlalu besar untuk diterima semua orang. Tentu saja, tidak ada yang berani membantah. Adegan sebelumnya di mana Xiaosu menyeret orang ke salju, semua orang masih mengingatnya. Setiap orang memiliki kesan pada Ren Xiaosu, ini adalah seorang biarawan. Namun, ketika mereka menyalahkan, Ren Xiaosu mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Semua orang lapar selama beberapa hari, dan ada ancaman rotan berduri di luar. Beberapa orang berpikir bahwa komandan batalion Ren Xiaosu saat ini tidak berbeda dengan meminta masalah. Seseorang di perusahaan itu tidak dapat membantu tetapi berbisik, karena Anda mengatakan ini, semua orang lapar selama beberapa hari. Sekarang bagaimana Anda dapat membantu orang menemukan makanan? Anda dapat membawa kami keluar dari sini dan menemukan makanan, kami akan percayalah padamu. Orang yang memperkuat perusahaan pada awalnya adalah orang kepercayaan Liu Taiyu. Tiba-tiba, mengubah kepemimpinan pasti akan membuat bala bantuan bahkan agak tidak cocok. Tapi siapapun yang memimpin adalah pemimpin, asalkan kemampuannya cukup kuat. Seseorang bergema, ya, sekarang kami tidak mau maju, bagaimana jika kami menemukan tanaman itu lagi? Setelah mendengar ini, Ren Xiaosu berkata dengan tidak sabar, jika saya berani berjanji pada semua orang, maka saya pasti bisa pergi dengan semua orang. Jadi, saya akan melanjutkan Anda mengikuti, selama saya tidak ada hubungannya, maka Anda berada di belakang itu tidak akan terjadi, kan? Semua orang mendengarkan ini dan mereka bodoh, dan Ren Xiaosu akan menjelajahi jalan. Beberapa orang tiba-tiba merasa tergerak ke dalam. Saya tidak berharap Xiaosu ini begitu kuat. Jika ada tanaman yang mengerikan di jalan, maka Ren Xiaosu, yang ada di depannya, harus menjadi yang pertama menderita. Jika Liu Taiyu terjaga, saya takut dia akan memerintahkan orang lain untuk mengambil jalan untuk menjelajah. Itu pasti tidak akan memimpin dengan contoh seperti Ren Xiaosu. Meskipun semua orang tidak percaya bahwa ada orang-orang baik di tanah yang terbuang ini, bisakah orang baik ini tidak berdiri di depan kehidupan? Ren Xiaosu berkata dalam kata-katanya, cepat dan kemas tenda dan tenda. Kami akan pergi setelah 1 jam. Aku akan pergi, kamu di belakang. Aku akan membawamu untuk mencari makanan. Pasukan pribadi bukanlah orang asing dan budaya. Sejarah telah lama membuktikan bahwa semakin rendah tingkat budayanya, semakin kecil kemungkinannya untuk mempertanyakan orang-orang dan hal-hal di sekitar mereka. Begitu mereka berkelompok, mereka sangat rentan terhadap kepatuhan buta. Mereka memikirkannya, tanaman ini akan menjadi pabrik kecil. Jika orang lain maju, itu akan terjadi jika mereka tidak melakukannya dengan baik, tetapi Ren Xiaosu tidak akan ada hubungannya dengan 100%. Setelah tim berangkat, Ren Xiaosu membawa tim ke utara. Dia menghindari semua duri dan rotan. Beberapa duri dan rotan tiba-tiba keluar dari salju dan bergoyang melawan Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu hanya berdiri dalam jangkauan serangannya. Di luar, di mata tentara-tentara swasta, Ren Xiaosu seperti dewa. Beberapa orang berseru hati-hati di belakang, dan Ren Xiaosu berbalik dan berkata kepada orang lain dengan sedih, untuk membawa kamu keluar dari jalan yang hidup, apa pengorbanan kecilku. Ren Xiaosu merasa bahwa dia sangat hebat. Dia dapat memimpin pasukan pribadi ini dan keluar dari kesulitan yang dia tetapkan. Setelah Ren Xiaosu, seseorang menangis saat itu, terima kasih, Komandan Batalion. Terima kasih atas batalionnya. Ren Xiaosu terus bergerak maju, dan sambil berjalan, dia mengucapkan terima kasih kepada koin-koin itu. Ya, dia juga memanen beberapa koin terima kasih. Puluhan orang mengatakan terima kasih, dan hasilnya tulus. Seseorang di kompi itu bahkan berbisik, tampaknya itu benar-benar keterampilan, dan tidak buruk bahwa dunia ini dapat mengikuti sersan yang baik. Komandan kompi itu dengan tenang berkata, lihatlah situasinya lagi. Ini bukan masalah besar untuk membawa kita keluar. Jika dia bisa membawakan kita makanan, aku akan melayaninya. Faktanya, Ren Xiaomei tidak berniat membiarkan orang-orang ini mengambil pakaian mereka sendiri. Tidak masalah apa yang tidak mereka yakini.
Yang terpenting adalah mengikutinya ke posisi yang ditentukan yang dibahas dengan Tang Zhou. Orang-orang di belakangku mengatakan bahwa mereka tidak tulus ketika mereka mengucapkan terima kasih. Mereka membantu mereka menemukan cara untuk berbaur di markas depan untuk makan. Hasilnya dijual dalam hitungan menit. Chen tidak terkalahkan dan membantu, tetapi dia dikatakan bodoh. Ren Xiaosu tidak menyukai orang-orang ini dan tidak bermaksud menjadi kawan yang benar-benar baik. Pada titik ini, saya telah meninggalkan area penanaman duri dan rotan. Ren Xiaosu berbalik dan berkata kepada semua orang, duri seharusnya hanya tumbuh di daerah kecil, dan sekarang Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Ketika semua orang mendengarkan ini, mereka menghela nafas lega. Seseorang berkata, jadi mari kita beristirahat dan beristirahat. Mengatakan, banyak orang akan duduk langsung di salju, dan pasukan pribadi sangat malas. Tetapi biarkan Xiaosu terus berkata, sekarang aku tidak bisa beristirahat, aku berjanji akan membawamu untuk mencari makanan, pertama-tama untuk mengatasi kesulitan di masa lalu. Dan, aku telah memikirkan cara yang baik. Semua orang senang ketika mereka mendengar bahwa mereka telah makan, bahkan makanan yang diperkuat dihancurkan selama sehari, semua orang lapar dan menatap Venus. Ren Xiaosu pergi ke pegunungan dan tidak mengambil 2 langkah. Dia melihat lubang pohon di ketinggian pohon besar. Dia memanjat pohon langsung dan meraih lubang pohon. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Xiaosu. Akibatnya, ketika Ren Xiaosu kembali, seekor tupai lolos, dan Ren Xiaosu mengambil banyak kacang pinus dan buah-buahan kering yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, semua orang mencari lubang pohon seperti itu. Seharusnya bisa membiarkan semua orang melapisi perutnya terlebih dahulu. Jika Anda menemukan lubang di gua dan batu, tolong katakan padaku, ada makan malam kami hari ini. Ada apa di dalam gua? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ren Xiaosu melompat dari pohon dan memasukkan kacang pinus ke mulutnya dan berkata, di musim dingin, ketika ular menyimpan cukup banyak lemak, ia akan mulai hibernasi. Pada saat ini, mereka tidak memiliki perlawanan terhadap manusia, dan terutama suka hidup berkelompok. Temukan sebuah gua, kamu pada dasarnya dapat menemukan seekor ular, dan pada malam hari kita makan daging panggang. Petik 2. Ada banyak cacing ular di wilayah barat daya, ketika Millet kecil pergi ke hutan belantara itu sangat waspada. Namun, sebagian besar ular menjadi makanan selama hibernasi, dan ular terutama suka hidup dalam hibernasi, di satu sisi menghangatkan kelompok, di sisi lain untuk mengurangi hilangnya air. Sepertiga dari ular yang tidak memeluk kelompok itu tahan terhadap musim dingin. Jadi di musim dingin, beberapa orang yang berani akan pergi ke gunung untuk menemukan sarang ular itu, jika Anda menemukan panen besar, itu akan lebih baik di seluruh musim dingin. Ren Xiaosu adalah orang yang paling berani dalam kelompok orang ini. Bab 263, Pertempuran Pertama Ren Xiaosu. Di bawah kepemimpinan Ren Xiaosu, sekelompok besar pasukan swasta menyapu hutan seperti belalang, tetapi mereka tidak melepaskan apapun yang bisa mereka makan. Selama periode itu, Xiaosu memiliki 3 sarang ular. Ada lebih dari 200 ular berhibernasi tertangkap, dan beberapa ular sangat gemuk. Ketika Xiaosu mengambilnya dan mereka tidak bangun, mereka semua membunuh mereka. Kali ini, semua orang telah mengambilnya, dan makan dengan komandan batalion kedua hampir menjadi kepercayaan di hati setiap orang. Li Qingzheng tertawa senang, saya masih punya jalan ke Xiaosu, dan tidak ada kekurangan makanan untuk dimakan. Di padang belantara ini, tempat menemukan makanan untuk dimakan itu adalah keterampilan yang sangat kuat. Pada saat ini, Xiaosu melihat ke belakang untuk memperkuat perusahaan. Dia tertegun, hei, Liu Taiyu. Awalnya, perusahaan bahkan bergiliran untuk mengambil Liu Taiyu secara bergantian. Akibatnya, ini berjalan pergi dan Liu Taiyu menghilang. Li Qingzheng berbisik, saya baru saja melihatnya. Mereka diam-diam melemparkan Liu Taiyu di sisi jalan. Diperkirakan Anda lebih bisa diandalkan daripada Liu Taiyu. Meja itu setia. Ren Xiaosu sedikit menghela nafas, komandan batalion kedua begitu terlempar. Hari ini, kompi penguat ini bisa melempar Liu Taiyu, dan besok dia bisa melemparnya sebagai Xiaosu. Siapa yang berani menjadi kesetiaan?
Insiden ini sekali lagi mengingatkan Ren Xiaosu bahwa tidak ada orang baik di kamp besi, jadi dia tidak boleh mengambil posisi pemimpin batalionnya terlalu serius. Komandan kompi-kompi perusahaan datang dan tersenyum pada Ren Xiaosu. Komandan batalion, apakah Anda ingin berkemah di sini malam ini? Saya melihat cukup makanan. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, kamu telah bekerja keras, tetapi kamu harus berjalan lagi. Tidak aman di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggil lelaki besar itu dan menaatinya, katanya, menguatkan alisnya yang panjang dan meninggalkan matanya. Alasan mengapa Ren Xiaosu tidak berkemah di sini bukan karena itu tidak aman, tetapi dia tidak membawa pasukan pribadi ke posisi yang ditentukan. Tim melanjutkan, dan meskipun mereka belum makan apapun, semua orang merasa sangat energi. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat sebuah tempat di lembah di depannya sedang merokok. Dia berteriak untuk memperkuat komandan kompi. Apakah ada pasukan yang ramah di depan? Ayo pergi dan lihat. Temui mereka dan katakan halo, lalu tanyakan arah. Mari kita pergi ke arah yang salah, apakah itu arah Feng Yishan? Petik 2. Ya, memperkuat komandan kompi itu. Pada saat ini, Ren Xiaosu memberi Li Qingzheng dan Chen Invincible berbisik. Tunggu sebentar, Anda harus pergi ke sisi terakhir tim, perhatikan jika Anda tidak membiarkan orang jatuh, dan jika seseorang ingin berlari, mereka akan ditangani oleh para desertir. Dan mereka akan ditembak di tempat. Jika menyeluruh pukul itu, Anda akan menghindari terkena peluru nyasar. Petik 2. Li Qingzheng tertegun, dan Ren Xiaosu mengatakan bahwa jelas ada sesuatu di sisi yang berlawanan dari gunung itu, tetapi sekarang ia dengan sengaja memimpin pasukan swasta ini untuk masuk. Selain itu, Ren Xiaosu sangat bertekad bahwa akan ada pertempuran sengit untuk bertarung sebentar. Bagaimana situasinya? Bagaimana Ren Xiaosu tahu ini? Li Qingzheng tiba-tiba teringat bahwa Ren Xiaosu selalu kehabisan waktu ini. Apakah itu yang terjadi selama periode ini? Tim pasukan swasta berjalan ke pintu masuk lembah selama setengah jam. Perusahaan terus berjalan dan tersenyum, saya tidak tahu tentara mana yang benar-benar masuk ke jurang. Itu bukan pasukan pribadi seperti kita. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, 80% adalah. Faktanya, Qing Yun dapat sepenuhnya berjalan di jalan. Mereka hanya perlu meletakkan senjata dan bernegosiasi dengan Li untuk mengatakan bahwa mereka sedang bernegosiasi. Tidak ada yang akan membunuh mereka. Namun, Qing telah menuntut kerahasiaan diperlukan untuk mencegah mata-mata pihak ketiga mengetahui situasi negosiasi. Lagi pula, itu bukan hal yang baik bagi Qing dan dua lainnya untuk bernegosiasi pada saat yang sama. Oleh karena itu, tim negosiasi hanya bisa diam-diam datang. Setelah posisi yang ditentukan, Qing Shi akan menghubungi manajemen puncak Li. Pada saat itu, pejabat senior Li akan datang ke pegunungan untuk melakukan negosiasi rahasia. Namun, Qing Qi tidak berniat untuk berbicara dengan Li, tetapi sejak awal, dia ingin memberikan hati dan tim perut Qing Yun ke sasis Li. Tim pergi ke pegunungan. Saat berikutnya, perusahaan terus terpana, karena dia melihat seragam hitam Qing, tetapi dia menyadari sejenak bahwa pihak lain adalah pasukan pribadi. Ternyata itu adalah pasukan yang disusupi Qing. Tentara Qing melihat pasukan dengan seragam militer di Camp Senji. Reaksi pertama adalah mengangkat tangan, kami adalah wakil dari dinasti Qing yang datang ke negosiasi. Ratusan orang di belakang Camp Qing juga perlahan-lahan datang, dan Xiao Xiao melihat bahwa mereka sudah menodongkan senjata dan siap untuk menembak. Namun, mereka sangat skeptis, apakah ini 1000 pejuang dewa di depan mereka? Kenapa mereka menemukan kekuatan utama dari Camp Mesin Dewa? Ren Xiaosu Fox menduga, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda sedang bernegosiasi? Mengapa kami belum diberitahu? Komandan garis depan kami, Qing Yu, sedang bernegosiasi dengan pejabat tinggi Anda. Saya tidak percaya Anda bisa bertanya, kata tentara Qing. Ren Xiaosu berkata, turunkan senjatamu dan tunjukkan keikhlasanmu. Yakinlah, Camp Mesin Dewa saya tidak membunuh pasukan yang tidak bersenjata. Para prajurit di sisi dinasti Qing saling berhadapan, dan perwira Qing menggerogoti giginya dalam waktu yang lama. Sejujurnya, dia tidak berharap untuk bertemu dengan Camp Senji, dan dia sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan 400 tentara menghadapi 1000 tentara Sentai.
Karena untuk bernegosiasi, hanya jika negosiasi berjalan lancar, mereka dapat kembali hidup. Pada saat ini, bahkan jika mereka hampir tidak memenangkan pelarian, dapatkah mereka melarikan diri dari wilayah Li? Namun, meski begitu, bagaimana bisa pasukan reguler dilucuti dengan dua kalimat? Tanda seru. Suasana semakin kental. Pada saat ini, penguatan kaki panjang dan kaki bergetar tidak hanya untuk memperkuat perusahaan, seluruh tentara swasta hampir sama. Mereka berpikir bahwa dua batalion mereka sendiri sangat berani, mereka berani berpura-pura menjadi kam mesin dewa untuk membujuk. Meskipun mereka mengenakan seragam militer di kam mesin dewa. Dalam kebuntuan, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, lebih baik bagi Anda dan saya untuk mengambil langkah mundur. Dengan cara ini, saya akan menyerahkan komandan perusahaan-perusahaan kami kepada Anda sebagai sandera, dan juga menyatakan ketulusan kami. Perkuat perusahaan-perusahaan. Bagaimana Anda bisa menjadi tulus? Tanda seru. Siapa yang ingin menjadi orang yang tulus ini yang akan menjadi baik? Tapi dia masih tidak bereaksi. Dia didorong keluar oleh Xiaosu, dan dibanting ke Kam King. Dia ditembak oleh sekelompok orang, dan seluruh orang ketakutan. Ren Xiaosu berkata dengan dingin, jika kamu masih merasa bahwa kamu tidak cukup, maka aku ragu bahwa kamu tidak memiliki ketulusan sama sekali, juga kamu tidak bernegosiasi. Pada saat ini, petugas King berbisik, dengarkan perintah saya dan lepaskan senjatanya. Akibatnya, tepat setelah pasukan King baru saja meletakkan senjata api, Xiao Xiao mengeluarkan pistol dan membunuh perwira pasukan King. Suara tembakan gema bergema di lembah, dan semua orang lumpuh. Bagaimana cara memainkannya? Ren Xiaosu berkata, mereka tidak menembak. Bunuh pasukan King dan bekerja denganku. Orang-orang di belakang tercengang. Beberapa orang bergegas. Beberapa orang ingin lari, tetapi Li Qingzheng dan yang lainnya ada di belakang senjata. Li Qingzheng menyeringai dan berkata, siapa yang bisa saya lari? Sekelompok orang bergegas kerak, mereka semua mengambil senjata dan bergegas maju. Pertempuran itu membingungkan, dan beberapa orang tidak bereaksi sama sekali. Hanya saja Xiao Xiaoyu bergegas maju tanpa takut mati. Mereka bergegas tanpa sadar dan melepaskan tembakan. Orang-orang di belakang keluarga King segera mengeluarkan pistol mereka sendiri yang tersembunyi di bawah lengan mereka. Bahkan, mereka rela melepaskan karena mereka masih memiliki senjata api, dan mereka tidak benar-benar dilucuti. Saya melihat pergelangan tangan Xiaosu di garis depan bergetar, dan bahkan seorang prajurit terhalang di depannya. Gerakan di pergelangan tangan sangat tersembunyi sehingga seluruh adegan tampak seperti prajurit mengambil inisiatif untuk mengganti millet kecil. Ren Xiaosu berteriak, jangan. Pada saat ini, perusahaan yang diperkuat telah berbaring di tanah dengan darah di mulutnya, hanya dia melihat gerakan kecil Ren Xiaosu. Dia berkata samar-samar, apa yang kamu istimewa? Dalam tembakan padat, tidak ada yang bisa mendengar apa yang dikatakan komandan kompi itu. Bab 264 Pahlawan. Apakah ada pasukan pribadi yang penuh dengan pasukan operasi khusus Zhaoxing? Seorang jenderal di pos komando berseru, Anda tidak bercanda, sudahkah Anda mengonfirmasi? Petugas staf di depan jenderal mengatakan, memang benar kemarin adalah hal kemarin. Mereka mengirim seorang prajurit bernama Chen Invincible untuk kembali untuk melapor, dan orang-orang kami segera bergegas ke tempat kejadian untuk mengkonfirmasi. Mereka harus membunuh operasi khusus King Camp. Saya tidak tahu mengapa pasukan King ini datang ke pedalaman pasukan kami dan tidak tahu bagaimana mereka masuk. Petik 2. Sangat mudah bagi musuh untuk menembus. Jadi mengapa kamu tidak menunggu mereka untuk membunuh departemen komandan dan menemukan mereka lagi? Staf itu mengatakan, kami curiga mereka memang dipenggal, jadi yang sengaja pergi ke gunung, dan orang-orang yang tidak membawa seluruh persiapan, adalah untuk meringankan garis dan mempersempit sasaran. Bagaimana mereka bisa menyingkirkan semuanya? Setelah sang jenderal menenangkan amarahnya, dia bertanya dengan tenang. Kami mencatat transkrip pasukan pribadi. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah batalion kedua dari besi. Kali ini mereka dapat menghancurkan tempat itu hanya karena komandan batalion itu bijak dan berani. Mereka menggunakan seragam skuadron mereka sendiri untuk memegang sisi lain, dan kemudian memaksa pihak lain untuk melucuti dan segera diluncurkan. Mengisi, kata staf.
Bagaimana kedengarannya aneh? Sang generalis bertanya-tanya, dia selalu merasa ada yang salah dengan dirinya, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Saya juga merasa sangat terkejut, tetapi pihak lain tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Kam Senji. Tampaknya masuk akal. Staf mengatakan, bagaimana kita menghadapi ini sekarang? Berapa banyak orang yang memiliki unit pribadi ini meninggal? Tanya sang jenderal. 400 orang, jumlah kematian yang sama dengan musuh, kata staf itu. Manajer umum mengatakan, pasukan pribadi bahkan dapat menyerahkan batalion operasi khusus King, dan jumlah korban belum melebihi harapan. Ini adalah kemenangan besar. Kami membutuhkan kemenangan besar sekarang. Para staf segera memahami arti dari jenderal itu, mereka sangat optimis tentang Kam Senji, dan mereka semua berharap Kam Senji bisa menjadi pertempuran pertama untuk meningkatkan militer. Namun, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Rasa frustrasi dari Kam Senji membuat para jenderal tingkat tinggi Li sangat kecewa. Ketika pertemuan tempur diadakan 2 hari ini, markas besar tampaknya tertutup kabut, dan staf tempur bahkan batuk. Saya tidak berani berbicara dengan keras karena takut ditegur. Sekarang, pasukan swasta telah menghancurkan batalion operasi khusus musuh, yang merupakan kabar baik. Pada level ini, mereka tidak terlalu peduli dengan keuntungan dan kerugian seorang prajurit, tetapi untuk mempertimbangkan dampak keseluruhan. Jenderal mengatakan, saya akan segera melaporkan masalah ini ke presidium dan mengajukan permohonan untuk pasukan swasta ini. Saya akan mengganti nama Iron Camp 2 ini menjadi Hero Camp. Komandan batalion akan secara resmi diberikan dan saya akan dianugerahi pangkat utama tentara reguler Li. Mereka dilengkapi dengan peralatan terbaik. Petik 2. Staf tertegun, ini menjadi model di seluruh pasukan. Kita harus tahu bahwa walaupun pasukan swasta memiliki posisi militer, mereka tidak pernah memberikan gelar. Oleh karena itu, perwira tentara swasta sama dengan mereka yang bekerja, dan mereka dapat membeli pejabat secara langsung. Konsorsium Li tidak pernah menjadi pasukan swasta. Sekarang, dengan gelar resmi, itu tidak sama. Setelah Xiao Su ini, mungkin perlu mentransfer ke pasukan reguler Li untuk memegang posisi kunci. Adapun pergi ke biro untuk melaporkan, itu hanya proses. Pada saat ini, biro tidak akan mengganggu pengangkatan dan pemberhentian seorang perwira. Selama mereka baik untuk perang, mereka tidak akan berhenti. Namun, pada saat ini, sang jenderal berkata tiba-tiba, setelah pasukan swasta dilengkapi, mereka ditempatkan pada posisi yang paling sulit. Saya sudah mendapat berita. Qingxi berubah dan kepala sekolah diubah menjadi sebuah perayaan. Apa maksudmu? Tanya anggota staf. Perayaan ini sangat bangga. Batalion operasi khusus benar-benar dibelenggu oleh pasukan swasta. Sangat memalukan untuk mengatakan bahwa itu akan terjadi. Bagaimana dia bisa begitu bangga dengan cara menanggung kegagalan seperti itu? Pemimpin itu membenturkan jarinya ke meja dan mengejek. Pasukan pribadi mengirim King untuk bertarung pada posisi yang paling sulit, memakan pasukannya. Petik 2. Staf menyadari bahwa sang jenderal akan menggunakan kekuatan pribadi ini untuk memikat King untuk melawan posisi yang paling sulit. Medan perang ini seperti papan catur besar. Pemain catur tidak dapat memiliki emosi. Bagaimana dengan Kam Pahlawan? Ini hanya bidak catur. Kam Pahlawan pengorbanan adalah yang paling menyentuh. Ketika anggota staf itu pergi, dia tiba-tiba memikirkan sebuah hukuman, dia tidak peduli dengan tentara, dan dia tidak mengelola uang, orang-orang kuno tidak menipu saya. Tang Wanzhou dari Departemen Kader baru saja kembali ke pos komando. Dia marah di kantor Xiao Su. Ketika dia kembali, dia siap untuk menulis materi hitam tentang Ren Xiao Su, dalam persiapan untuk pukulan kritis kepada Ren Xiao Su pada waktu yang penting. Hehe, orang yang menyinggung Departemen Kader ingin bergabung dengan tentara nanti. Idiot mengatakan mimpi. Namun, pada saat ini, tirai batalion divisi kader dibuka, dan seorang anggota staf tempur datang dengan sebuah dokumen, bagaimana dengan para kader. Tang Wansi pergi untuk kehilangan senyum ini. Semua orang mengatakan bahwa staf tidak memiliki panjang, kentut tidak keras, tetapi sekarang dalam perang, staf ini ada di sekitar para jenderal, siapapun yang memberi Anda hukuman hitam. Anda tidak dapat berdiri, jika staf masih memiliki apresiasi kepemimpinan, itu bahkan lebih buruk.
Anggota staf tidak begitu sopan di hadapan para jenderal, tetapi dia tidak begitu sopan kepada para kader. Pergilah, berkas jabatan itu dieksekusi, Batalion Besi 2 tentara swasta diubah namanya menjadi Kam Pahlawan, dan Xiao Su dianugerahi mayor, dan mereka diberi persediaan. Kemudian biarkan mereka tiba di lokasi pertempuran pada waktu yang ditentukan. Petik 2. Tang Wanxuan berteriak, "Hei! Ren Xiao Su dianugerahi." Tang Wanxi juga memahami orang, dia terlalu jelas apa arti dari judul itu. Staf itu miring ke Tang Wanqi, "Apa? Apakah Anda punya pendapat?" "Jangan berani, aku akan pergi sekarang," kata Tang Wanxi dalam hatinya. Hal khusus ini baru saja kembali dari sana, mengapa pergi ke gunung dan mengarungi lagi. Sebelum staf pergi, dia berkata, "Sepertinya Anda memiliki festival dengan millet kecil ini. Saya dapat mengingatkan Anda bahwa dia sekarang lebih tinggi dari Anda, atau pahlawan tempur yang ingin dibangun oleh seluruh pasukan. Jika Anda menyinggung dia, itu yang terbaik. Aku akan berdamai dengannya lebih awal, dan aku akan jelas tentangmu." Petik 2. Tang Wanxuan berpikir dalam hatinya, apakah ini disebut Ren Xiaosu tidak bersalah atas karakternya sendiri? Tanda seru. Pada malam hari yang sama, Tang Wanqi tiba di kamp tentara swasta lagi. Kali ini, sikapnya jauh lebih baik. Dia tidak hanya membawa dokumen hak milik, tetapi juga persediaan makanan dari 5 mobil dan persenjataan 5 mobil. Tidak hanya itu, tetapi mobil juga diserahkan kepada Ren Xiaosu, sehingga mereka dapat dengan cepat mencapai medan perang garis depan. Tang Wanxuan memandang Ren Xiaosu dan tersenyum, "Tuan, ada banyak pelanggaran dalam nada sebelumnya. Anda memiliki banyak orang dewasa. Jika Anda marah kepada saya, maka Anda dapat memberi saya indikasi apa yang dapat saya lakukan untuk membuat Anda kempes." Ren Xiaosu berpikir sejenak, apakah Anda ingin memberi saya garpu? Tang Wanqi. Bab 265. Rahasia yang disembunyikan. Di 108 penghalang, pejalan kaki di jalan datang dan pergi, tidak ada yang ramai, melainkan semuanya menunjukkan pemandangan depresi. Beberapa restoran mie di jalan telah bertarung lebih awal, dan banyak orang di toko perhiasan mengantre untuk membeli batangan emas, tetapi harga emas di penghalang naik. Seringkali ada kendaraan militer yang berderap di jalan, seolah-olah atmosfer perang tidak cukup kuat. Jam malam sudah mulai diberlakukan di penghalang. Setelah jam 10 malam, pejalan kaki di jalan semua terkunci ke divisi orde, dan bahkan jika mereka menemukan seseorang untuk dilewati, mereka tidak akan melakukannya. Di masa lalu, semua penghalang menyukai hubungan manusia. Ketika Anda membuat insiden kecil, Anda dapat menemukan seorang kenalan dan menyapa. Itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang ini tidak sama. Sulit untuk keluar dari orang-orang yang telah memasuki divisi ketertiban sampai akhir perang. Masalah, hubungan, tiba-tiba gagal. Tanpa jam malam, seorang gadis kurus dengan topi datang ke depan sebuah toko perangkat keras. Rambut gadis itu tidak panjang, hanya di antara dagu dan bahu. Leher ramping dan indah samar-samar terlihat di antara rambut-rambut itu. Pakaian yang dipasangi pakaian olahraga. Saat Anda mengangkat lengan, pakaian olahraga di bagian pinggang juga dapat menguraikan garis pinggang yang ramping. Dia mengetuk pintu rolling sebanyak 6 kali dan butuh 2 detik lagi sebelum dia mengetuk lagi. Pintu rana terangkat setengah, dan gadis itu membungkuk ke toko. Bos di toko memiliki rambut tipis dan dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu dari utara?" "Ya," kata gadis itu dengan suara melaporkan situasi. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Dikatakan bahwa Kam Senji mengalami kecelakaan di sisi Qingxi. Itu adalah penembak jitu yang misterius dalam perjalanan kembali. Ketika bos tidak selesai berbicara, dia terganggu oleh gadis itu. Saya tahu ini." Bos terkejut dan tidak banyak bertanya, ada regu swasta yang menghancurkan batalion operasi khusus Qing di baris pertama pantai di pantai. Ini cukup sensasi. Lagi pula, kekuatan tempur pasukan pribadi jelas, siapa yang bisa saya pikir mereka dapat memenangkan Kam operasi khusus Qingxi. Tidak ada yang lain di sana. Peta pertahanan Li belum diperoleh. Jika saya mendapatkannya, saya akan mengirimkannya tepat waktu. Petik 2. Setengah dari pipi gadis itu disembunyikan di bawah bayang-bayang topi. Dia tiba-tiba berkata, "Tidak perlu memberitahu saya tentang pengaturan peta.
Saya tidak terlibat dalam perang ini. Sekarang saya ingin Anda membantu saya menemukan seorang anak laki-laki bernama Ren Xiaosu. Oke, saya ingat, bisik bos. Apakah Anda punya petunjuk? Gadis itu berpikir sejenak, di mana pengecualiannya, pergi kemana menemukannya. Pengecualian, bos itu berkata, sepertinya tidak ada yang aneh baru-baru ini. Tidak, gadis itu tampaknya memikirkan sesuatu seperti, beri aku daftar pejuang dari unit pribadi itu. Bos tertegun, gadis lain dicurigai bahwa anak laki-laki bernama Ren Xiaosu berada di pasukan pribadi ini apakah karena pasukan pribadi dapat memenangkan kamp operasi khusus. Siapa bocah itu, apakah gadis ini begitu terikat dan sangat dihormati? Pada saat ini, di Institut Li 613, seorang pria parubaya berjas putih keluar dari lab dan berkata, ambil sampel dan masuk. Sekretaris cantik segera memanggil ruang penyimpanan sampel setelah mendengar ini, dan manajer ruang sampel memeriksa waktu sampel dikirim. Dia menghitung 100 botol sampel robot nano dan mengirimkannya. Salah satu botol juga memiliki label catatan yang melekat padanya, setelah pengujian oleh seseorang dengan tingkat koordinasi sinkron 0, nanobot memiliki kelainan. Di sisi lain, di pabrik daur ulang robot nano, beberapa operator menghadapi mayat beberapa prajurit nano, siap untuk mendaur ulang robot nano di badan ini. Dan kemudian membuka kunci dan menyikat robot nano ini. Lengan robot besar itu dimanipulasi dan digantung di atas mayat. Staf menghadapi tubuh sepanjang hari dan mati rasa. Orang luar mungkin tidak tahu eksperimen apa yang telah dilakukan Lee, tetapi staf akan melakukan operasi daur ulang yang sama pada sejumlah besar tubuh setiap hari. Mereka tidak peduli bagaimana tubuh ini diproduksi, dari mana mereka berasal, dan kemana mereka pergi. Yang mereka khawatirkan adalah apakah mayat-mayat yang kembali malam ini akan terlalu banyak memengaruhi waktu cuti mereka. Tentu saja, pekerjaan yang mereka lakukan melibatkan rahasia besar, dan mereka hanya bisa kembali ke asrama tertutup ketika mereka pulang kerja, dan seluruh prajurit yang disiapkan menjaga mereka. Tapi ini juga lebih baik daripada menghadap tubuh. Setidaknya ada bir gratis untuk diminum, Anda juga bisa melihat rekaman videonya, hidup tidak terlalu membosankan. Pada saat ini, lengan robot membanting secara vertikal ke arah mayat yang terbaring di tempat tidur stainless steel, dan kateter seperti jarum dimasukkan ke dalam kulit di ujung depan lengan. Operator menekan tombol di konsol, tetapi saat berikutnya dia berhenti, bagaimana tidak ada daur ulang. Seorang kolega di sebelahnya dengan tenang berkata, mungkin ada masalah, coba lagi. Oke, kata staf di konsol, mencoba mengambil kembali pekerjaan itu, tetapi masih tidak menjawab, apakah Anda menggunakan operasi manual? Ketua tim berwenang, saya perlu izin operasi manual. Seorang pria parubaya datang dan memasukkan serangkaian kata sandi di konsol. Dia menjawab, cobalah program online jarak jauh, CC. Lengan robot masih tidak memiliki gerakan. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Apakah masih tidak berfungsi? Bisakah Anda hanya mencoba program online jarak jauh C1? Tetapi saya tidak memiliki izin C1. Saya perlu mendaftar ke presidium. Tetapi operator tiba-tiba berhenti. Pemimpin tidak menggunakan apa-apa, robot nano di tubuhnya hilang. Titik. Truk pengangkut bergemuruh ke utara di jalan gunung, Li Qingzheng duduk dalam posisi mengemudi sambil menghela nafas lega, apakah masih mengagumkan? Bagaimana Anda bisa berubah menjadi mayor pasukan reguler Li? Masa depan tidak terbatas. Anda tidak tahu, status tentara reguler dan pasukan pribadi Li adalah dunia yang terpisah. Petik 2. Ren Xiaosu berwajah hitam di sebelahnya, jangan bicara omong kosong, biarkan aku punya mobil. Itu tidak bisa dilakukan. Ada tentara yang duduk di belakang, dan ada tebing di sebelah mereka. Li Qingzheng dengan tegas menolak komandan batalionnya. Dia benar-benar takut akan kecelakaan. Dia diizinkan bekerja di jalan. Dia benar-benar takut di jalan gunung ini. Biarkan Ren Xiaosu menyentuh setir, bahkan jika Xiao Xiaosheng memenangkan komandan batalion. Kehidupan anjing sangat ketat. Pada saat ini, pasukan pribadi sudah mengganti senjata mereka. Setelah pertempuran, jumlahnya turun menjadi 511. Tetapi sekarang semua orang dilengkapi dengan senapan otomatis, dan peluru sangat banyak. Bahkan senapan mesin berat 4.
Meskipun peralatan ini masih tidak sebanding dengan pasukan reguler Li, bahkan roket RPG tidak diberikan satu, tetapi sudah jauh lebih kuat daripada unit swasta lainnya. Li Qingzheng menyentuh setir dan berkata, sampai hari ini, saya akhirnya merasa sedikit seperti seorang prajurit. Saya pikir itu seperti mimpi, saya tidak berharap bahwa kita dapat sepenuhnya menggantungkan operasi khusus Qing. Bab 266. Target di medan perang. Li Qingzheng senang sekarang, tidak hanya peralatan diperbarui, tetapi gandum juga diisi kembali. Kuncinya adalah bahwa setelah Ren Xiaosu dianugerahi gelar, ia segera memberinya perusahaan untuk memperkuat perusahaan, jadi Li Qingzheng sekarang memiliki lebih banyak tentara. Ada 180 orang di penguatan sebelumnya, tetapi setelah pemukulan, seluruh perusahaan penguatan hampir dipukuli oleh Qing. Terutama ketika Xiao Xiao pertama sengaja mengatur untuk memperkuat dan bahkan bersamanya, untuk menjadikan mereka kekuatan utama dalam pertempuran, bagaimana mungkin perang tidak mati? Pelurunya tidak memiliki mata. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa Ren Xiaosu tidak terburu-buru ke depan sebelumnya, bagaimana mungkin semua orang mati, tetapi ia tidak punya apa-apa. Setelah berakhirnya perang, Ren Xiaosu juga membawa semua orang untuk berduka atas kematian rekan-rekannya, pandangan yang sangat sedih. Kebesaran saudara-saudara, kemuliaan kematian, beberapa orang pemberani, dan yang lain dibunuh dengan menyelamatkan aku. Bisakah orang yang memperkuat perusahaan menggunakan nyawanya untuk menyelamatkan Xiaosu? Yang lain mungkin percaya, tetapi para siswa Li Qingzheng dan Jiang Wu tidak percaya sama sekali. Namun, semua orang tidak peduli, di era ini, orang yang hidup tidak bebas bersedih untuk orang mati. Selain itu, setiap orang tidak memiliki dasar emosional. Mereka pergi ke utara kali ini di bawah komando-komando, meminta mereka untuk berpartisipasi dalam posisi 313, di mana ada sejumlah besar pasukan Li reguler. Posisi strategis militer penting dari posisi 313 ini biasanya tanpa perlindungan pasukan pribadi, tetapi sekarang situasi Kamp Pahlawan agak istimewa. Anda tidak bisa mengatakan apakah itu pasukan pribadi. Lagi pula, tidak ada komandan batalion dari tentara swasta yang secara resmi diberikan, dan tidak ada tentara swasta yang dapat melawan pasukan reguler Qing. Belum lagi tentara pribadi, bahkan tentara reguler Li tidak dapat mengalahkan tentara reguler Qing. Melewati dua pangkalan maju di sepanjang jalan, kali ini perlakuan setiap orang ke pangkalan berbeda, petugas utama pangkalan maju akan maju terus, dan akan ada hidangan yang baik. Yang sebenarnya merupakan hidangan keras. Bukan hanya karena ada sesuatu untuk dimakan, Anda tidak perlu mengambil cangkul Anda sendiri saat berjalan, dan orang-orang dari pangkalan pergi ke mobil dengan keranjang, dan dendeng. Dengan cara ini, Ren Xiaoxu sedikit tidak nyaman, dan tidak ada ruang baginya untuk bermain cerdas dan pandai. Ketika perwira utama pangkalan maju mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dia tersenyum dan berkata, "Saya berharap Anda sepanjang waktu untuk memamerkan gaya pasukan Li saya setelah tiba di posisi 313. Jika Anda mengucapkan selamat tinggal, Anda akan mengatakan 20 menit. Arti baji sangat jelas. Faktanya, dalam sistem Li, ketika bintang baru terbit, orang yang merasa benar diri sendiri merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk memanjat cabang. Sekarang, jika mereka tidak memanjat, mereka akan memanjat lagi ketika mereka tinggi. Sudah terlambat. Tetapi setelah pergi lagi, bahkan Li Qingzheng melihat sesuatu yang salah. Xiaosu, saya menemukan bahwa semua orang tampaknya tahu bahwa kita akan ke posisi 313. Apakah ini tidak benar? Pergerakan unit umumnya dirahasiakan, bahkan unit pribadi. Pasukan Rama tidak diizinkan untuk meminta rencana tempur pihak lain tanpa otorisasi. Tapi kali ini sangat aneh, seolah-olah seseorang dengan sengaja memberitahu semua orang, Kamp Pahlawan akan menuju posisi 313. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, menurutmu kenapa? Ini untuk membawa kita sebagai umpan untuk memancing Qingxi. Li Qingzheng curiga bahwa dia menebak ini, tapi dia masih ragu, lagi pula, penglihatannya juga orang yang fasih. Dapat menebak bahwa ini sudah sangat sensitif. Ren Xiaosu menghela nafas, Li memperlakukan para pahlawan seperti ini. Aku merasa mereka pintar. Bagaimana mengatakannya? Li Qingzheng penasaran.
Chen Invincible tiba-tiba berkata di samping, "Tuanku, berarti bahwa kamu dapat menebak bagaimana orang lain tidak bisa menebak." Li Qingzheng. Namun, Ren Xiaosu berpikir bahwa ini seperti langkah demi langkah. Ayunan besar memberitahu King, dan pasukan pribadi yang mempermalukan Anda berada di posisi 313. Bisakah Anda datang atau tidak? Jika Anda tidak berani datang, itu akan menjadi kemunduran bagi moral King. Jika Anda datang, Anda harus memainkan pertempuran yang sulit. Faktanya, pahlawan mereka hanyalah sepotong kecil catur, seperti jawawut di laut. Posisi 313 terletak di lereng cerah Gunung Suanglong, ada puluhan ribu pasukan Li di seluruh garis Tantoushan Fengyishan Suanglongshan. Di sisi barat garis Gunung Qingsheng melawan Yang, bahkan lebih serius, jumlah prajurit yang melakukan perjalanan ke dan dari garis depan setiap hari adalah puluhan ribu. Apa ini 500 orang? Perang tidak pernah sesederhana penambahan dan pengurangan. Apa yang perlu dilakukan oleh para jenderal adalah mengambil setiap gerakan dan skor. Namun, pengambilan keputusan umum ini diperkirakan tidak dapat dibayangkan. Beberapa hal adalah bahwa Ren Xiaosu telah membahas dengan Qing Shi. Li Qingzheng mengkhawatirkannya saat ini, tetapi Ren Xiaosu sama sekali tidak khawatir, seperti pergi ke utara untuk liburan. Li Qingzheng melirik Ren Xiaosu, "Xiaosu, jangan khawatir." Chen Wudi mengoreksi, "Panggil komandan batalion." Li Qingzheng tidak memiliki udara yang baik, "Kamu benar-benar kaki anjing dari tuanmu." Semua orang tahu bahwa otak Chen Invincible agak tidak jelas. Dia berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi dari Qitian Daseng. Dia juga percaya bahwa Ren Xiaosu adalah reinkarnasi dari Tang Yan. Namun, semua orang tidak memiliki pendapat tentang Chen Invincible, seluruh tim, tetapi siapapun yang memiliki sedikit kesulitan, selama Anda dengan tulus mencari, Chen Invincible pasti akan membantu. Dunia ini, tidak ada banyak untuk menemukan orang yang baik. Kadang-kadang orang akan berpikir bahwa itu ironis bahwa hanya orang-orang yang pikirannya tidak jelas bersedia menjadi orang baik. Ren Xiaosu, yang dekat dengan mata, terbuka untuk melihat Li Qingzheng, "Kamu menaruh 100 hati, ini aku, tidak akan ada apa-apa." Tentu saja, dia tidak bisa langsung memberitahu Li Qingzheng. "Jangan khawatir, saya sekarang adalah kepala mata-mata King Dili. Saya tidak berada di tempat saya sekarang. Jadi Anda hanya bisa menjelaskannya secara samar." Meskipun Li Qingzheng sangat yakin dengan Xiaosu, dia tidak bisa tidak bertanya, jika mereka memusatkan kekuatan mereka untuk berjuang untuk membalas dendam. Ren Xiaosu tidak sabar, "Kamu membiarkan aku punya mobil, aku akan menjawabmu." Li Qingzheng cepat-cepat mengambil kemudi, "Kalau begitu aku tidak akan bertanya." Ren Xiaosu. Tiba-tiba, seekor elang menyapu dataran rendah dan membiarkan Xiaosu melihat keluar jendela. Apakah sayap burung elang kemungkinan memiliki panjang lebih dari 4 meter? Terlalu banyak orang. Saat ini, dalam situasi sengit burung di langit, sangat sulit bagi pasukan terbang untuk melakukan apapun di bidang pendingin udara, terutama sulit dilepas. Dan sangat mudah untuk menghadapi serangan aktif oleh burung. Perang manusia yang dulu lebih beragam daripada era ini. Itu adalah, selebaran yang sebenarnya bukan burung, musuh bukanlah seekor ikan. Sekarang hanya medan perang darat yang tersisa, brigade lapis baja dan unit artileri telah menjadi kunci keberhasilan. Nanobot adalah variabel terbesar dalam perang ini. Pada saat ini, brigade lapis baja yang telah diam-diam tiba di garis Pingshan. Dalam rencana pertempuran yang, setelah perang pecah, brigade lapis baja akan bekerja sama dengan 2 brigade infanteri untuk merobek selebar 40 km dari garis pertahanan Li dalam waktu 3 hari. Sehingga dukungan pertahanan garis Qingshan Li semua poin hilang. Tentu saja, Li tidak akan duduk diam. Kartu-kartu di masing-masing masih berjongkok, dan tidak ada yang tahu apa yang akan berakhir setelah tirai dibuka. Bab 267, lebih banyak keterampilan daripada menekan. Dalam imajinasi Li Qingzheng, ketika mereka mencapai posisi 313, harus ada tentara di sana untuk menyambut, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyajikan makanan panas, setelah semua. Inilah caranya. Namun, ketika Ren Xiaosu memimpin pasukan pribadi ke posisi 313, ia menemukan bahwa para prajurit di kamp militer tampaknya tidak antusias terhadap mereka, bertentangan dengan sikap pangkalan depan.
Para prajurit di pengangkut pasukan tampak sangat dingin di mata mereka. Ketika pasukan pribadi datang ke kamp, mereka bahkan tidak memiliki koneksi dengan mereka. Li Qing menggaruk kepalanya di gerbang kamp militer, situasi apa tidakkah Anda menyambut kami? Ren Xiaoshuo tertawa dan berkata, siapapun yang dapat menyambut kami, para prajurit dari posisi 313 tidak akan menyambut, seperti yang dikatakan Chen, bahkan Anda dapat menebak bahwa kami telah menjadi target di medan perang. Kemudian 313 posisi. Chief Officer pasti bisa memikirkannya. Petik 2. Kali ini Li Qingzheng memahami bahwa pangkalan depan menyambut mereka karena mereka dapat menunggu di masa depan. Dan 313 posisi tidak menyambut mereka karena kedatangan mereka berarti bahwa Qing kemungkinan akan menempatkan tentara besar di sini. Para prajurit di posisi 313 berpikir bahwa mereka mungkin ingin memainkan belenggu yang paling sulit di masa depan. Namun, Ren Xiaoshu tidak peduli dengan hal ini. Dia langsung pergi ke pos di pos penjaga, dan kemudian berjalan dengan lebih dari 500 pasukan pribadi. Pada saat ini, seorang perwira menghalangi jalan Ren Xiaoshu. Dia memandangi para prajurit di belakang Ren Xiaoshu. Aku melihat bahwa para prajurit pasukan swasta bengkok satu demi satu. Mereka berdiri diam, seperti apa unit yang dilanda pasukan. Meskipun Ren Xiaoshu benar-benar menghancurkan kamp operasi khusus Qing, masalahnya adalah ini masih tidak dapat mengubah esensi kelompok orang-orang di barisan, tidak hanya berdiri dan memutar, tetapi juga mengenakan seragam. Perwira posisi 313 asli masih memikirkannya, datang ke sini, aku benar-benar ingin datang ke pasukan elit. Tapi sekarang tampaknya kamp pahlawan yang disebut ini benar-benar keluar dari anjing. Petugas itu mengerutkan kening pada Ren Xiaoshu, kamu adalah Ren Xiaoshu. Ya, ini aku, kata Ren Xiaoshu sambil tersenyum. Bagaimana kamu membawa tentara? Petugas menghela nafas dengan dingin, tidak ada seragam di tim. Apakah kamu biasanya tidak berlatih? Siapa kamu? Ren Xiaoshu tidak senang, apakah kamu memandang rendah kamp pahlawan kita? Pihak lain tertegun, dan petugas itu berhenti dan berkata, saya adalah kepala posisi 313 Makai, pangkat sekolah besar. Posisi 313 ini adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya tahu semua benteng di sini. Ren Xiaoshu dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, jika Anda telah bekerja keras, konsorsium meminta Anda melakukan pekerjaan praktis semacam ini. Makai hanya mengatakan bahwa kata-kata itu untuk membuat Ren Xiaoshu mengerti bahwa posisi 313 ini adalah bahwa dia memiliki keputusan akhir. Bahkan jika kamp pahlawan sialan datang untuk mendengarkan perintah. Akibatnya, bagaimana mungkin Xiaoshu ini masih turut berduka cita? Tanda tanya. Makai berkata dengan wajah hitam. Jangan bingung di sini, saya tidak tahu bagaimana Anda semua adalah kamp khusus Zhaoxing, tetapi di mata saya Anda adalah sampah, dikirim oleh kami untuk bergabung dengan kami. Saya harap Anda sedikit sadar diri. Tidak tahu bahwa Anda benar-benar pahlawan. Zhang Ajutan, Anda datang untuk membawa mereka ke tempat di mana mereka harus tinggal. Jika tidak ada apa-apa, jangan keluar dan tambahkan kekacauan kepada kami. Petik 2. Sekelompok besar orang di tentara swasta tidak berani mengatakan sepatah kata pun, semua orang jauh-jauh, dan akibatnya, mereka langsung ditembak. Ren Xiaoshu tidak banyak bicara. Dia mengikuti ajudan Zhang ke utara dan mengamati medan di sekitarnya. Posisi 313 adalah nama kolektif dari posisi defensif, yang merupakan titik dukungan defensif dari seluruh medan perang Gunung Sangyong. Terletak di bagian paling utara dari medan perang dan juga merupakan tempat terdekat dengan tentara Qing. Seluruh posisi defensif mencakup area lebih dari 1000 mu dan meluas ke pedalaman Gunung Suanglong. Perang hari ini bukan masalah memegang dataran tinggi. Sekarang seseorang harus menyelinap ke dataran tinggi dan dikalahkan oleh artileri musuh dalam beberapa menit. Titik. Tetapi jika ada yang merasa bahwa posisi defensif tidak ada artinya di hadapan artileri modern, itu adalah kesalahan besar. Kadang-kadang ketika orang-orang di penghalang minum sedikit anggur dan mengobrol, mereka akan sering menggantungkan teori kemahakuasaan rudal di mulut mereka.
Hanya mereka yang telah benar-benar mengalahkan jangkrik yang dapat memahami bahwa jika rudal itu ingin dimainkan, maka perlu menggunakan kehidupan manusia. Heap untuk mencari peluang untuk panduan presisi. Dan ada truk-truk taktis pertahanan udara berukuran sedang pada posisi-posisi defensif yang penting. Ini adalah cara yang baik untuk mencegat rudal non-supersonik, seperti granat, mortir, roket, dan senjata api yang tidak memerlukan panduan presisi. Menembus intersepsi. Manusia bukan hanya metode serangan parsial. Saat ini, di bawah daya tembak yang sama, yang sistem pertahanannya lebih maju, siapapun yang mengambil keuntungan lebih besar. Kingshi dapat langsung menembakkan tanah, tetapi seluruh medan perang begitu besar, siapa yang bisa membajaknya lagi? Itu semua uangnya. Perang itu demi mendapatkan keuntungan. Jika perang akhirnya tercapai dan manfaatnya tidak banyak dihabiskan, maka perang tidak akan menjadi kemenangan. Ketika Ren Xiaosu berjalan dan melihat truk persenjataan berukuran sedang yang aneh, mereka berhenti di belakang bunker, tetapi Xiao Xiao tidak tahu apa itu. Bagaimanapun, ketika saya memerankan kembali keterampilan yang Xiao Yu, saya tidak memerankan kembali pengetahuan ini. Sekarang dia memiliki peta pembelajaran keterampilan di tangannya. Tidak ada gunanya, Ren Xiaosu sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakannya untuk Universitas Makai dan mempelajari keterampilan perang keras. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu berkata langsung dalam benaknya, gunakan keterampilan untuk mempelajari peta. Suara istana terdengar dalam pikiranku, keterampilan target akan dipelajari secara acak. Keterampilan menebak level rendah dari pihak lain telah dipilih secara acak. Apakah kamu belajar? Ren Xiaosu bodoh pada saat itu, dan keterampilan menebak adalah kuda Tuhan. 6666 yang pertama. Tanda seru. Ren Xiaosu memiliki dimsum, penerapan Li tentang larangan alkohol ini tidak serius sama sekali. Para petugas di bawah tangan benar-benar memiliki keterampilan menebak dan tidak ada yang bertanggung jawab. Dan kemampuan untuk menggambar pukulan tebakan tidak masalah, bahkan level rendah, setelah ini untuk mengambil keterampilan ini untuk bertarung dengan orang lain. Masih tidak membiarkan orang minum untuk mati. Tanda seru. Namun, Ren Xiaosu sendiri tahu bahwa kemungkinan ekstraksi peta pembelajaran keterampilan relatif rendah. Sebelum keterampilan Luo Xinyu digunakan, keberuntungan beberapa tahun terakhir mungkin habis, jadi kali ini saya tidak bisa mempelajari keterampilan yang berguna. Ren Xiaosu tidak terlalu frustrasi. Pada saat ini, Xiaosu bertanya kepada istana tingkat keterampilan memerintah apa yang dimiliki Makai. Setelah mempelajari keterampilan target, Anda dapat mengatakan bahwa keterampilan komando perang target tentara sudah maju, jawab istana. Ren Xiaosu sedikit terkejut, dia masih pemain senior, tidak heran dia akan dikirim ke posisi 313 sebagai Chief Officer. Pada akhirnya, Ren Xiaosu masih belajar keterampilan menebak. Lagi pula, jika Anda tidak belajar kulit putih, Anda tidak akan belajar. Dia mempelajari semua karet gelang, apakah masih keterampilan menebak tingkat rendah. Belajar cinta tidak memalukan. Bab 268, Perang sudah di ambang pintu. Posisi 313 sangat besar. Jika Anda tidak terbiasa dengan itu, saya khawatir saya akan tersesat. Ren Xiaosu berkata kepada ajudan Zhang yang memimpin, "Mana, bisakah kamu mengambil peta dan biarkan kami memilih lokasi pertahanan?" Ajudan Zhang balas menatapnya dan berkata, "Sersan telah memilih posisi untukmu. Kamu hanya perlu mempertahankan posisimu. Semua prajurit di medan perang harus mematuhi perintah." Para prajurit tidak perlu berpikir. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Faktanya, dia tidak peduli. Lagi pula, Tang Zhou sudah memberitahunya tentang posisi 313. Pertarungan King saat ini tidak akan mengalahkannya. Alasan mengapa dia meminta hukuman seperti itu hanya untuk menanyakan apakah dia dapat memilih lokasi yang nyaman untuk menyerahkan Kam dan menghubungi Tang. Tidak masalah jika tidak berhasil, masalahnya tidak besar. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan Chen tak terkalahkan agak diam, dia bertanya, "Ada apa?" Chen Invincible berkata, "Tuan, saya mendengar banyak orang di Kam ini berkata, mari kita mati." "Oh, yang ini," kata Ren Xiaosu, "jangan khawatir, mereka semua akan mati setelah mereka mati."
Sekarang Chen Invincible telah membuka kemampuan untuk mengikuti angin, dan dia telah mencobanya, bahkan jika dia berbisik jauh dari Chen yang tak terkalahkan, Chen tidak terkalahkan. Namun, kemampuan ini memiliki efek samping untuk Chen Invincible karena dia dapat mendengar kejahatan di dunia ini. Orang dahulu memperhatikan kehati-hatian, seperti kata pepatah, mereka harus memperhatikan kultivasi mereka sendiri secara pribadi. Kebanyakan orang tidak dapat melakukannya. Orang-orang terbiasa mengatakan hal-hal buruk kepada orang lain secara pribadi, memperbesar sisi gelap mereka secara pribadi. Dan hal-hal yang tidak dapat ditampilkan dalam terang akan semakin meningkat dalam kegelapan. Dan Chen tak terkalahkan sekarang, semua hal ini terdengar. Jika Ren Xiaosu memiliki kemampuan ini, dia pasti tidak memiliki beban. Lagi pula, dia tidak membersihkan dirinya sendiri. Bisa tak terkalahkan. Ren Xiaosu memandang Chen yang tak terkalahkan dan bertanya, tidak bisakah kau mendengarkan? Tidak, Chen Invincible menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mengatakan bahwa orang-orang di sini telah memilih posisi yang paling berbahaya bagi kita. Selama pasukan Qing Yi datang, yang pertama mati adalah kita. Apalagi yang mereka katakan? Tanya Ren Xiaosu. Mereka juga mengatakan bahwa kita harus hidup dan mati, dan menyelamatkan mereka dari berada di sini. Chen Invincible berkata, ini bukan keputusan kami untuk datang ke sini. Kami tidak menyinggung mereka. Ya, kata Ren Xiaosu, mereka salah. Tuan, apa yang Anda katakan agar kita pelajari dari Barat? Tanya Chen Wudi. Ren Xiaosu merenung sejenak untuk menjalani kehidupan yang baik. Chen Wudi tertegun, Tuan, apakah Anda serius, bukankah ini untuk masyarakat umum? Ren Xiaosu dengan sabar meyakinkan Anda hanya perlu menghabiskan waktu Anda sendiri sebelum dapat merayu orang lain. Bukankah ada idiom, untuk menjadi orang yang mandiri, seperti kata pepatah, itu kaya dulu dan kaya, hanya Anda yang pertama. Chen Wudi membanting kepalanya dan menyela, Tuan, kamu berhenti sebentar, biarkan aku melihatnya. Titik. Pada malam kedatangan Ren Xiaosu di posisi 313, Luo Wei diam-diam tiba di penghalang 88, dan kali ini Rossi yang tidak biasa, hanya 2 prajurit. Pejabat tingkat tinggi yang melakukan pertemuan rahasia dengan Luo Wei, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Luo Wei pergi ke Yang, dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan dengan Yang. Namun, pada dini hari, Brigade Lapis Baja Yang dan 2 Brigade Infanteri tiba-tiba pindah ke selatan. Diharapkan mereka akan tiba di garis King Shengshan Li dalam 2 hari. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk memulai perang. Garis yang dari garis Pingshan, ada Brigade Lapis Baja di bagian depan, sementara sisi memiliki divisi infanteri mendekati utara Gunung Qingsheng, dengan maksud melakukan penahanan senjata. Selama garis ini ditembus, garis pertahanan Barat Li tidak akan lagi dalam bahaya. Hal yang sama berlaku untuk pihak Qing, seolah-olah diskusi itu baik, ada kekuatan mekanik mendekati selatan malam itu. Pasukan mekanik panjang berbaris di tengah jalan gunung. Lampu di malam hari seperti sekelompok obor. Beberapa batalion teknik di jalan dengan cepat membuka jalan dan itu luar biasa. Pasukan operasi khusus telah memasuki medan perang untuk mendeteksi situasi musuh. Beberapa pasukan Li masih berada di pangkalan depan untuk perbaikan singkat, tetapi malam ini mereka semua pergi ke garis depan. Ke-13 posisi defensif di Gunung Qingsheng menyala terang, dan lampu sorot yang besar menerangi seluruh kamp. Kamp militer penuh dengan deru para perwira. Sebuah truk militer masuk, dan para prajurit melompat keluar dari ember dan bergegas ke tujuan yang ditentukan tanpa henti. Ren Xiaosu duduk di sebuah bukit dan melihat ke belakang. Posisi di mana mereka berada jauh di utara posisi 313. Ketika Chen Invincible mendengar Universitas Makai mengatur mereka untuk mati. Mereka hanya memiliki 4 senapan mesin, bahkan tidak roket, mortir belum lagi, adalah keajaiban jika mereka dapat memegang posisi. Karena itu, para prajurit dari posisi 313 melihat Xiaosu di jalan sebelumnya, seolah-olah mereka mengawasi orang mati, tidak ada yang mengira mereka bisa selamat. Chen Wudi sedang duduk di sebelah Ren Xiaosu saat ini. Ren Xiaosu berkata, jika Anda mendengar kelainan Anda akan memberitahu saya, mengapa Anda harus menjaga terhadap perayaan. Yah, Chen tak bisa mengangguk-mengangguk.
Ren Xiaosu duduk di posisi yang lebih tinggi ini, dan ketika dia berbalik, dia bisa melihat bagian belakang 1 atau 2 kilometer para prajurit di kamp bolak-balik. Beberapa orang memegang tongkat lampu merah dan terus membimbing kendaraan untuk berhenti. Semua masuk dan keluar adalah orang. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa ada hal-hal aneh. Ada 3 kamp besar di kamp berdiri dengan tenang. Kamp-kamp lain selalu masuk dan keluar, tetapi 3 kamp itu tenang dan tidak ada tentara di dekatnya. Dalam hal apa, apakah area rahasia Li ada di dalam? Pada saat ini, Li Qingzheng datang dengan senapan otomatis. Xiaosu, bagaimana aku sedikit panik? Jangan panik, ada panik, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Jika kamu tidak bisa membuat langkah besar, pasukan Qingxi akan lari. Apa yang kamu katakan ringan? Bagaimana kamu bisa lari dan lari? Li Qingzheng membungkukkan kepalanya. Dia duduk di sebelah Ren Xiaosu. Hanya ada tim pengintai yang keluar dari posisi kita. Aku mendengar mereka berkata, pasukan Qing tampaknya mendatangi kami, dan kami mencari balas dendam. Petik 2. Ren Xiaosu mengerutkan kening, apakah rencananya berubah? Dia melihat kembali ke kamp di belakangnya, tiba-tiba, dia merasa bahwa banyak orang di kamp itu kelihatannya secara tidak sengaja memandangi mereka. Ketika perang pecah, semua orang di kamp mengeluh tentang apa yang mereka sebut sebagai kamp pahlawan. Bahkan pasukan baru yang bergegas ke posisi 313 mendengar bahwa kamp pahlawan berubah di mana-mana. Semua orang berpikir bahwa Qing pasti akan ini pisaunya. Perang mungkin juga mengatakan bahwa tidak ada yang menang atau kalah, tetapi tidak ada yang merasa bahwa kamp pahlawan ini dapat selamat dari perang ini. Bab 269, kamp pahlawan mengambil inisiatif untuk bertarung. Ren Xiaosu memberi Li Qingzheng dan Chen Invincible semua dukungan. Pasukan Qing akan datang ke sini untuk membangun benteng sederhana dan tidak akan segera menyerang. Sisi ofensif juga perlu membangun posisi bertahan, lagi pula, prajurit yang mereka undur juga perlu disembuhkan dan beristirahat. Dia telah mengamati 3 tenda yang mencurigakan, dan bahkan membiarkan Li Qingzheng membawanya teleskop. Barang-barang ini dikirim ketika peralatan baru dikirimkan. Ren Xiaosu merasa sangat baik. Lagi pula, perubahan pendengaran dan penglihatan yang luar biasa tidak besar, dan perubahan penglihatan terutama adalah penangkapan yang dinamis, bukan jarak yang bisa dilihat. Namun, jenderal yang bersikeras memberi gelar Ren Xiaoshu tidak diharapkan. Teleskop Ren Xiaoshen tidak digunakan untuk mengamati Qing, tetapi untuk mengamati. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat sekelompok kecil orang di tenda, tetapi orang-orang ini sangat rendah, mengenakan seragam militer biasa, dan tidak berurusan dengan siapa. Namun, Ren Xiaosu terkejut menemukan bahwa dia benar-benar mengenal para prajurit di tim ini. Salah satu tim, bukankah prajurit Nano Linsi yang telah menjadi peluit dari pos mereka? Tunggu, di 3 tenda militer ini, semuanya tersembunyi di dalam kamp Nano Sentai. Tanda seru. Ada sedikit penyesalan pada Xiaosu sebelumnya, dia sekarang memiliki kekurangan kaki di armor luarnya, sebagai akibatnya, dia harus menerobos sepatu yang tidak bersalah dan itu tidak memakan waktu. Ren Xiaosu melirik ke sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya dan kemudian berjalan sendirian ke gunung. Para prajurit di posisi 313 bersembunyi di belakang mereka seperti para dewa, tetapi juga nyaman bagi Xiao Xiao untuk keluar dan bertindak. Dia baru saja berjalan 1 kilometer ke arah barat. Tiba-tiba seseorang berbisik di belakang pohon besar di depannya, ada seorang lama di utara. Ren Xiaosu berkata, ayo ke selatan dan bodoh, keluar. Setelah Ren Xiaosu selesai, Tang Zhou keluar dari balik pohon. Dengarkan saja Tang Zhou dan tanyakan apakah Anda sudah menetap di posisi 313. Saya hanya bisa bertindak sendiri sekarang. Ada pengintai di sekitarnya, dan unit besar akan ditemukan. Ya, kata Ren Xiaosu, apakah Anda akan memainkan 313 posisi? Tang Zhou berkata dengan jujur, faktanya, tampaknya kita nampak mengamuk, tetapi kami hanya ingin menarik kekuatan utama Li di Gunung Xuanglong dan Feng Yishan. Dan kami tidak berniat untuk mati terlalu banyak orang di sini. Ren Xiaosu mengerutkan kening, tampaknya Li dan Qing akan menemui jalan buntu di sini untuk sementara waktu, dan mereka akan bertarung, tetapi mereka tidak akan bergerak. Tetapi bagaimana dengan menarik kekuatan utama Li?
Tidak bisa membacanya. Pasti ada rencana lain untuk perayaan itu. Tang Zhou melanjutkan, tapi kami akan menyerang 313 posisi dan 319 posisi pada dini hari. Hanya pertarungan sengit yang akan dilakukan. Kekuatan utama di belakang Li akan datang. Tentu saja, kami pasti menyerang 313 posisi Anda saat ini. Dan saya akan mengirim Anda beberapa belenggu-belenggu, yang tidak dilengkapi dengan peralatan yang baik, dan tidak ada ancaman bagi posisi Anda. Petik 2. Tang Zhou mengatakan ini untuk menghilangkan kekhawatiran Xiao Su. Bagaimanapun, semua orang masih memiliki peluang untuk bekerja sama. Namun, saat ini, dia melihat Ren Xiao Su dengan serius berkata, mainkan 313, jangan khawatirkan aku, mainkan sebanyak yang kamu bisa. Aku akan menggambar peta mempersenjatai sederhana untukmu. Kamu bisa bermain kam pahlawan kami di sini dan membiarkan airnya mengalir. Peta pertahanan sangat penting, tanpa hal ini, King Shi ingin mengetahui bagaimana daya tembak besar dari posisi 313 didistribusikan. Mungkin itu akan menelan biaya Brigade Infanteri. Tetapi otak Tang Zhou sangat kacau balau. Gila macam apa yang dipompa Xiao Su ini, bagaimana ia masih bisa aktif mencari perang? Titik. Apakah itu berhasil? Tanya Makai dengan alis di markasnya. Seorang anggota staf operasional mengatakan, kami mencoba meledakkan jembatan sementara yang mereka bangun, tetapi mereka ditemukan ketika mereka tidak dekat. Pembersihan mata-mata internal King menyeluruh. Kami hanya dapat memegang posisi kami sekarang, dan tidak ada cara yang lebih baik. Para pengintai kembali dengan berita bahwa King Shi telah berpisah dua cara. Perempuan dibagi menjadi dua cara. Makai bertanya, kemana kamu pergi? Satu pihak berlari menuju posisi 313 kami, dan yang lain akan 319 posisi, kata staf tempur, tetapi tidak mungkin untuk menentukan bagaimana pasukan didistribusikan. Posisi 313 mereka dan posisi 319 adalah titik-titik dukungan pertahanan dari seluruh medan garis depan. Mereka selalu menjadi hubungan yang mengawasi dan saling membantu. Selama kedua titik dukungan pertahanan ini masih ada, seluruh garis depan stabil. Oleh karena itu, King Shi ingin menerobos garis pertahanan Gunung Sangyong dan sepenuhnya menghindari dua posisi ini. Staf tempur mengatakan, raja orang ini memiliki satu-satunya kelemahan, yaitu pembalasan, dan sangat menghargai moral tentara. Ini juga alasan mengapa kam pahlawan kotoran dikirim ke posisi 313. Jadi, saya pikir pasukan utamanya masih akan datang ke posisi 313 kami. Petik 2. Tidak, kata Makai, menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Aku telah mempelajari intelijen tempur sebelum King. Strateginya di medan perang tampaknya banyak berubah. Orang tidak bisa mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak pernah mengambil risiko. Beberapa tahun yang lalu, hari pertama dinasti Qing dalam pertempuran Gunung Taifu dengan perusahaan pemadam kebakaran, jelas bahwa hal itu dapat dikejar oleh kemenangan, tetapi tiba-tiba mundur. Seorang remaja berusia awal 20-an dapat melakukan ini, perlu banyak usaha dan kebijaksanaan. Fakta-fakta juga membuktikan bahwa pada saat itu, perusahaan pemadam kebakaran memang memiliki pukulan punggung, tetapi tentara Qing dalam menghadapi mundur tidak ada hubungannya. Petik 2. Semua orang di dunia merasa bahwa perayaan ini dapat diubah dan licik. Ketika mereka menggunakan tentara, mereka suka pedang untuk pergi ke depan, tetapi Makai berpikir bahwa itu hanya penampilan kamuflase. Staf tempur tertegun, apa maksudmu? Saya pikir mereka kemungkinan akan melakukan tembakan pada posisi 313 kami dan kemudian menyerang 319 posisi, kata Makai. King bukan orang yang akan dibutakan oleh kebencian, tetapi itu hanya kehilangan kam operasi khusus. Tidak ada kebencian sama sekali. Petik 2. Staf tempur menempel di jalan Universitas Makai dengan jelas mengidentifikasi situasi medan perang, dan saya setuju dengan Anda. Makai berkata, beritahu persiapan urutan tempur di bawah ini. Begitu kita mengetahui bahwa King Shi hanya menyerang 313 posisi kita, maka kita harus siap untuk mendukung 319 posisi setiap saat. Staf tempur mengangguk, apa instruksi lain? Makai tiba-tiba berkata, posisi kam pahlawan omong kosong tidak relevan.
Jika ada serangan Qing Shi, urutan pertempuran lainnya tidak boleh didukung. Staf tempur sia-sia, ini untuk menjual kamp pahlawan ini. Bang! 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 Setelah beberapa raungan, seluruh tanah tampak bergetar, dan semua orang di komando tertegun. Ini adalah suara tembakan. Kemudian, tembakan sengit mekar di langit malam, dan pertempuran pecah dalam sekejap. Dalam keadaan apa, bagaimana serangan Qing tiba-tiba menyerang? Tanda seru. Apakah ini gila? Tiba-tiba di luar, seorang tentara berteriak, kekuatan utama Qing Shi mendekati 313 posisi kami. Kendaraan-kendaraan rudal pertahanan udara dekat menghadang mortir mereka, tetapi mereka tampaknya telah mendapatkan peta pertahanan kami dan fokus pada serangan kami. Titik tata letak tenaga api berat. Petik 2. Wajah Makai tenggelam ke dalam air, wajah ini terlalu cepat. Bab 270. Celebretme. Hanya ada satu pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan oleh Makai saat ini. Mengapa Qing mendapatkan peta pertahanan dari posisi 313 mereka? Apa peta pertahanan itu adalah ilusi dan realitas posisi defensif? Kadang-kadang musuh datang untuk menyerang. Hanya untuk terobosan yang dapat menyebabkan sakit kepala selama beberapa hari. Ada senjata api yang berat tetapi saya tidak tahu harus bertarung di mana. Saya ingin membahas semuanya. Dalam keadaan normal, semakin kejam akan memahami penggunaan langsung umpan meriam untuk menjelajahi realitas virtual ini. Hanya untuk mengetahui di mana senjata berat posisi harus membuang ribuan nyawa. Sekarang, Qing Shi tampaknya mengetahui kebenaran dari awal, dan bahkan penyebaran rudal pertahanan udara 313 posisi dekat permukaan diketahui. Rudal pertahanan udara dekat permukaan sangat mahal, sehingga mereka hanya dapat dikerahkan di lokasi-lokasi penting, untuk menghindari jatuhnya posisi-posisi penting karena artileri. Namun, ketika dia muncul, dia menggunakan sejumlah besar mortir untuk membuang uang keluar tanpa menggunakan uang. Dia menggunakan mortir murah untuk menggantikan satu dengan rudal pertahanan udara di dekat lapangan. Jika Makai tahu bahwa peta pertahanan telah bocor, pengaturan rudal pertahanan udara dekat lapangan tentu akan lebih konservatif, tetapi mereka tidak tahu. Di mana mereka tahu apa yang disebut Komandan Batalion Kamp Pahlawan, dan masih merupakan mata-mata paling penting yang layak dimiliki Qing. Itu hanya babak penembakan mortir yang tidak terduga, yang hampir memakan rudal pertahanan udara 313 posisi dekat lapangan. Saya harus mengatakan bahwa langkah ini terlalu menjijikkan. Tujuan peta pertahanan terlalu penting. Perayaan asli dimaksudkan untuk membuka celah dari posisi 319. Akibatnya, penampilan peta pertahanan membuatnya segera mengubah strateginya. Jika tidak ada peta senjata di dinasti Qing, peluru mortir itu akan menjadi banyak limbah, tapi sekarang Gong Qing memiliki peta senjata, ia dapat mencapai beberapa serangan presisi dari jarak dekat. Dan unit pertahanan udara lapangan dekat berada di posisi yang buruk. Meskipun perkembangan militer Li telah bagus dan cadangan bakat telah bagus dalam beberapa tahun terakhir, ia pada dasarnya tidak pernah berperang dalam skala besar. Bahkan talenta Makai yang telah mempelajari perang secara menyeluruh hanyalah pendatang baru. Cadangan pengetahuan teoretis seseorang sudah cukup, dan perlu waktu untuk mempraktikkan pengetahuan ini dan mengambil beberapa pelajaran. Sangat disayangkan bahwa mereka menghadapi Qing, dan Qing Yi tidak berniat untuk meninggalkan mereka waktu untuk tumbuh. Pada saat ini, Xiao Su memimpin kamp pahlawan di posisi itu. Mereka berada di sebuah bukit kecil. Bukit itu adalah sebuah bunker kecil dan benteng yang kuat, sedangkan bagian depannya adalah lereng bukit miring 43 derajat. Ren Xiaosu melihat ke bawah dari balik benteng, dan para prajurit heroik di sebelahnya berjabat tangan dengan senjata. Li Qingzheng mendengarkan suara tembakan di kejauhan, dan suaranya bergetar dan bertanya, Komandan Batalion, Qing Shi tidak akan membawa kami dengan mortir, kami tidak bisa menahannya. Takut pada apa, kata Ren Xiaosu, ini belum bom. Pada saat ini, tentara Qing yang memiliki bayangan di gunung-gunung di bawah posisi semakin dekat. Ren Xiaosu memperkirakan jumlah partai lain. Saya khawatir ada ribuan orang. Ini adalah resimen infanteri. Hit, tanya Li Qingzheng. Hit, tentu saja, kita harus bertarung. Mengapa kita tidak menempati keunggulan topografi? Ren Xiaosu berkata, tunggu sampai mereka semakin dekat.
Sedikit lebih dekat, jaraknya cukup bagi mereka untuk melempar granat. Li Qing gelisah. Jangan panik, semuanya terkendali, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Saat berikutnya, resimen infanteri Qing telah datang ke tengah gunung, dan Xiao Xiao tiba-tiba berteriak tembak. Keempat senapan mesin berat di dalam bunker itu seperti lidah meludah dan lidah api. Sepotong peluru senapan mesin menghantam tanah di lereng gunung. Peluru ini mengenai lengan manusia dan lengan itu langsung hancur. Para prajurit Qing ingin naik, tetapi mereka tidak bisa bangun. Mereka ingin menembak pada posisi Ren Xiaosu, tetapi keuntungan dari benteng terlalu besar. Secara umum, perawatan dataran tinggi seperti itu dalam peperangan modern biasanya melaju ke depan dan menunggu untuk jarak yang cukup, dan kemudian dapat dipandu secara akurat oleh laser. Dan kemudian ditarik oleh artileri. Panduan laser ini digunakan untuk memposisikan rudal belakang. Mereka telah berjuang untuk bangkit. Seorang prajurit memegang mesin yang dipandu laser, tetapi dia mengambil posisi itu untuk waktu yang lama, dan tidak menunggu dukungan api. Lama grup ini ada di semua tempat, rayakan aku. Sebenarnya, dia sangat jelas bahwa dia adalah penghormatan kepada dinasti Qing. Masih ada banyak rencana tidak kooperatif untuk rencana pertempuran Qing. Qing pasti ingin menyelamatkannya dan kemudian dengan cepat. Tapi dia tidak menyangka Qing Yu akan jadi Yin, berani mengambil kemenangan perang untuk menggantungnya, jika posisi ini tidak dapat dipukul. Apa yang harus saya lakukan jika itu mempengaruhi situasi secara keseluruhan? Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Qing Fu tidak berniat meletakkan posisi ini karena Qing Qi memiliki kesepakatan dengan Ren Xiaosu. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang prajurit menghantam api di gunung. Gunakan roket RPG. Kepala itu meraung. Dengan ledakan, seorang prajurit dengan RPG bahu diledakkan, dan bom roket meledak tanpa menembak. Head, apa yang kamu lakukan sekarang? Chong. Kepala kelompok menggigit giginya, aku bergegas ke tambang untuk meledakkan posisi. Hanya jalan ini, pembela posisi ini seharusnya tidak banyak, kita masih punya harapan. Cara bodoh untuk menerobos dataran tinggi adalah dengan melemparkan granat. Ketika tentara yang menyerang menerobos jarak tertentu, kemudian melempar granat untuk membom posisi itu. Pada saat ini, orang-orang di posisi itu tidak dapat menahan diri. Jadi inilah pentingnya para pembom di pasukan sebelumnya. Siapapun yang bergemuruh melempar daging akan makan. Tentu saja, metode ini secara bertahap dihilangkan setelah daya tembak ditingkatkan. Kecuali jika itu ekstrim, itu tidak akan diperlukan. Pantainya buruk, aku bergegas ke tengah gunung dan tidak menemukan penopang api. Kepala tim agak putus asa, dan Qing Yu telah menempatkannya di tanah untuk menggunakan tanah semacam ini. Di antara pasukan, beberapa pembom pemberani segera terus menerobos, dan setelah jarak yang ditentukan, granat keluar. Semua orang di lereng gunung sangat senang, pasukan yang menjaga posisi di gunung tidak memiliki pengalaman, mereka bahkan menerobos ke posisi di mana mereka bisa melempar granat. Hasilnya menunggu untuk waktu yang lama, tetapi granat yang dikeluarkan terdengar, tetapi suaranya sangat kecil. Kepala tim adalah orang yang bijak, jadi ketika dia mendengar suara itu, dia marah, rayakan penjahatnya, terlalu sering menggertakku. Sebenarnya beri kami pelatih. Pelatih bukanlah model, tetapi kekuatannya sangat kecil, dan itu hanya dapat menghasilkan suara tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif. Bentuknya terlihat persis sama. Kepala kelompok itu menangis. Dia sekarang tahu bahwa Qing Yin benar-benar cara yang tidak bermoral. Ren Xiaosu melakukan tembakan di lereng bukit tanpa tembakan. Dia sedang meninjau kemampuan senjata canggihnya. Senapan otomatis membuatnya merasa seperti senapan sniper. Dia menembak musuh dengan presisi. Ren Xiaosu juga berkata kepada Li Qingzheng saat ini, lihat, kami adalah kaum pahlawan, dan pasukan Qing lawan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kami. Li Qingzheng percaya pada saat itu, karena dia juga merasa sangat santai. Pada saat ini, prajurit lain di kaum pahlawan menemukan bahwa perang tidak tampak begitu mengerikan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.